Bapak ya. Oh, Bapak ya. Oh, ada selamat tahun baru. Masih bisa dong ya? Kan belum lama ya. Belum lama. Desember. Iya, selamat tahun baru. Senang. Hari ini senang ya, kita ada kursi baru ya. Tahun baru, kursi baru. Maunya ada wajahnya tak ada yang baru. Wajahnya sama jalan. Kok belum ada wajah baru? Masih ada wajah lama ya. Banyak yang udah kerja juga, Bu. Ya, kedengeran ya. Banyak yang kerja. Oh iya kerja. Siapa? Kalau siang kerja. Oh Bagian iya ada yang iya dapat iya. kerja. Tapi kalau dilihat-lihat yang kemarin Desember kok rame sekali. Iya. Musiman. Iya itu musiman ya, bukan musiman. Ya kita harap Selam. Ya rame lagi cuma berduaan. jadi harap maklum ya. Dan ternyata kita pandai juga memikirkan itu ya. Ketika Desember pasti akan banyak, jadi lebih banyak pesannya. Dia pada kerja, kalau kita nggak kerja di rumah ya. Betul ya, oke baik. Shalom Bapak Ibu. Saya melihat di sini walaupun kabarnya belum baik-baik saja atau tidak baik-baik saja, tapi kita ada sukacita ya. Setiap hari kalau kita boleh bangun, kita boleh lihat hari yang baru, menghirup udara, itu sebuah anugerah. Jadi tetap sukacita. Persoalan tidak akan pernah selesai. Persoalan tidak akan pernah habis. Ketika bangun pagi pasti bahkan mungkin akan ada persoalan yang baru, tapi ketika bisa menikmati udara hari yang baru tetap bersyukur ya. Oke Bapak Ibu, sebelum kita mulai ibadah singkat lah ya hari ini, kita berdoa dulu yuk. Kita satu dalam doa. Kami mengucap syukur Bapa buat kebesaran dan kasih-Mu. Kami boleh berada kembali di tengah-tengah saudara kami di sini di sekitar Kampung Bandar. Kami tim dari PDI REN bersyukur boleh mengunjungi sahabat dan saudara-saudara kami di sini. Kami ada sampai saat ini tidak kurang suatu apapun semua karena anugerah dan kasih-Mu. Terima kasih buat waktu dan pertemuan yang Tuhan berikan buat kami. Biarlah siang ini kami boleh membawa sukacita buat keluarga di sini dan semakin mengenal Tuhan, kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kami masing-masing. Kami tahu, kami sadar ada banyak pergumulan, ada banyak persoalan yang terjadi dalam kehidupan kami, bahkan pribadi dan keluarga kami masing-masing. Apapun itu Tuhan, kami mau tetap berserah, kami mau tetap berseru kepada Tuhan, biar Engkau akan datang menolong kami. Satu juga mempertemukan kami Tuhan untuk melewati masa-masa sulit kami. Biarlah kasih-Mu senantiasa menyertai setiap langkah kehidupan kami untuk menyelesaikan masalah-masalah kami, untuk menghadapi setiap masalah yang rasa berat buat kehidupan kami, dan setiap sakit penyakit yang ada dalam tubuh kami sepakat, kami bersatu hati berdoa di dalam nama Tuhan Yesus terjadi kesembuhan dan pemulihan. Saat ini kalau kami mau bersekutu mendengarkan firman Tuhan, kami juga mau memberikan persembahan pujian kami. Biarlah ini semua untuk hormat dan kemuliaan hanya bagi nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami mengucap syukur. Mari kita sama-sama katakan amin. Bapak Ibu semua tahu lagu Ya Langkahku, tahu ya? Itu agak umum dan lagu lama. Ada yang nggak tahu? Ya langkahku diatur oleh Tuhan. Bisa? Kita coba ya? Oke, 1, 2, 3. Tiap langkahku diatur oleh Tuhan, dan tangan kasih-Nya memimpinku Di tengah badai dunia. Di tengah badai dunia menakutkan, Hatiku tetap tenang. hatiku tetap tenang teduh. Tiap langkahku, Tiap langkahku, ku tahu yang Tuhan pimpin. ku tahu yang Tuhan pimpin. Ke tempat tinggi ku Ke diantar. tempat tinggiku diantarnya. Hingga sekali nanti aku tiba
hingga sekali nanti aku tiba di rumah Bapa surga yang bakal. Ini jam ngantuk, jam lapar, atau memang lagi pada loyo ya? Enggak. Enggak ya? Belum apa. Belum apa nih. Kalau gitu saya undang kita semua berdiri deh, kita nyanyi ya. Kita boleh tepuk tangan. Bapak Ibu, lagu ini tahu dong ya, kasih pasti lemah lembut, kasih pasti memaafkan. Atau Bapak Ibu punya ini lagu favorit, coba. Ada yang mau usul lagunya? Boleh, sekali-sekali, nggak usah dari kita, nggak apa-apa. Apa ya? Lagu apa? Hari ini harinya Tuhan, semua tahu ya? Tahu. Hari ini. Oke, kita nyanyi ya. Tuhan, 1, 2, 3. Hari ini. Harinya Tuhan, harinya Tuhan. Mari kita bersukaria, Gimana wajah bersukaria? Hari ini harinya Tuhan, mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Hari Senin, hari Selasa, harinya Tuhan, harinya Tuhan. Hari Rabu, hari Kamis, harinya Tuhan, harinya Tuhan. Hari Jumat, harinya Tuhan. Hari Sabtu, harinya Tuhan. Hari Minggu, semua harinya Tuhan. Puji nama Tuhan. Silakan duduk kembali. Benar ya Ibu ya, Bapak Ibu. Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu diciptakan Tuhan. Nah, itu semua baik. Terus seperti hari baik, tanggal-tanggal juga semuanya baik. Kalau orang bilang angka 13 itu angka sial, itu bohong. Di dalam Tuhan itu Tuhan sudah menciptakan hari, tanggal, semuanya baik adanya. Ya Bapak Ibu. Nah, hari ini kita mau dengarkan sharing firman, nanti dibawakan oleh Ibu Maria tentang kasih. Sebenarnya kasih itu seperti apa sih kalau Bapak Ibu? Mungkin hari-hari ada nggak yang punya pengalaman? Ada nggak yang mau kasih kesaksian? Ketika ada orang mungkin yang menyakiti hati kita atau yang nyebelin, tapi Ibu punya rasa kasih gitu, yang mengampuni atau yang memaafkan atau tetap bicara dengan orang itu. Kalau ada yang punya pengalaman mau kasih sharing, mau kesaksian, boleh yuk satu orang sebelum kita dengar firman. Jangan malu-malu, pasti kita semua punya pengalaman. Ya, silahkan. Saya mengalami, benar-benar mengalami percaya sama Tuhan sampai nangis. Kenapa jujur saya tuh dibilang katanya 50% udah gak ada hukum. Kenapa? Dokter itu mengatakan begitu, jangan, kita bisa berusaha, tapi saya percaya sama Tuhan. Saya akan di mana saya akan jalani. Saya dirawat di ICU 1 minggu. Saya berdoa Bu dengan air mata tuh nggak perlu melihat jujur saya semua. Langsung semua sampai nggak ngerti. Puji Tuhan Bu, kasih Tuhan tuh ada, benar-benar mujizat. Karena sehat dan baik. Benar Bu, saya percaya bahwa Tuhan itu campur tangan sampai bawah nangis gimana. Manusia mau bilang ini 50-50. Kalau ibu nggak dipecat pasti nggak ada. Tapi Tuhan enggak. Tuhan itu tahu bahwa ini anak kuat. Anak kuat dari Pademangan dulu sampai Ramadi. Saya bawa motor sama anak. Saya dari sana langsung Bu setrum sama itu Pak Richard sama Enggak dengan dia. Tinggal di sini. Tapi saya berdoa. Pak Richard berdoa, semua keluarga Pak Richard berdoa. Mujizat Tuhan itu ada. Pas hari ke-7
dia dibilang ini anak sehat, anak kuat, semua dia bilang ini anak kuat. Bayangin aja Bu, semua di situ nyari ini, nyari urat besarnya aja tuh nggak bisa, sampai di sini di NCC itu 4 baru ketemu darah jalan. Kalau enggak itu nggak tahu kemana itu. Tapi saya tetap berdoa, saya bersyukur banget sampai sekarang kalau ingat saya Bu ya, itu anak udah pintar, udah besar, nggak bisa apa-apa, tapi sekarang puji Tuhan dia sehat. Sekarang umur berapa? 10 bulan. Oh, masih 10 bulan. Iya. Oh, jadi sakitnya baru. Baru saya sampai ibu kapan, ibu Bekasi ya, saya minta doa. Tapi waktu ke gereja saya berdoa terus, berdoa anak saya, sampai anak saya yang muslim itu sampai mau ke gereja sekali. Karena apa, percaya anak itu tinggal 1% Bu. Udah di sini. Ini nggak datang, dia mungkin lagi anaknya. Iya. Tadi dia sama dia mah, nanti kalau ini ada nggak bisa sampai dia nangis di doa sama pendengar, nangis dia bahwa dia itu percaya bahwa dia itu ya puji Tuhan sekarang udah sembuh, pemulihan juga udah. Nah, kalau counter itu dibilang udah sehat, cuman karena dia itu udah infeksi, jadi setiap baru disuruh itu kalau nggak dia nggak bisa. Iya. Tuhan, terima kasih atas doa. Juga terima kasih Bu. Dari nggak pada keluar, nggak bisa keluar udah dari nabi-nabi ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد Nggak berdahak lagi, kalau masih berdahak lanjut. Kalau udah sehat, sekarang nggak bisa yang steril deh. Steril ya. Cuman namanya kemarin masuk saya bawa ke sini diuap lagi. Saudara sakit ya. Awalnya tujuh kepengen dada gitu. Nginep semalaman udah diuap lagi. Harus dijaga. Nggak bisa dibilang itu anak kuat. Ibu Ica juga anak kuat. Kekuatan doa itu jelas ada. Tapi jangan pernah berpikir ketika kamu minta sekarang, doa kamu langsung dijawab sekarang. Itu tidak. Semua ada usaha, semua dengan iman dan usaha ya, usaha, percaya dan berjuang. Ibu ini juga kan berjuang membawa untuk anaknya cucuan obat. Nah, ada usaha, ada perjuangan dan tekun di dalam doa. Jadi apapun pergumulan Bapak Ibu, kami nggak pernah tahu masing-masing punya pergumulan apa, tidak pernah tahu. Karena kami pun semua punya pergumulan masing-masing. Kami tentu akan mendoakan Bapak Ibu, tapi jangan lupa doa pribadi itu yang lebih penting. Ketika Bapak Ibu minta tolong siapapun yang tahu persis
persoalan kita itu adalah diri kita sendiri. Jadi kita tahu apa yang akan kita minta dengan Tuhan. Ngobrol aja di dalam doa itu, ngobrol sama Tuhan. Tuhan, seperti mungkin Bu Sinta, cucu saya begini, saya mau Tuhan terjadi kesembuhan. Mujizat Tuhan itu selalu ada, jangan pernah nggak percaya. Mujizat itu dimanapun ada. Jadi ketekunan iman, sakit penyakit, banyak kok kesaksian orang tentang yang kanker sudah stadium 4 pun bisa disembuhkan. Jadi jangan pernah khawatir ya Bapak Ibu ya, jangan pernah takut. Semua kita punya pergumulan, mari kita saling mendukung dalam doa. Kami pun akan mendoakan kalian, tapi tidak seperti diri kita sendiri mendoakan ya. Kita mau dengarkan firman Tuhan, kita persiapkan hati kita. Kita mau bernyanyi lagu halo. Siapkan hatiku Tuhan dengan firman-Mu saat ini. Ku sujud menyembah-Mu Tuhan, memeluk hadirat-Mu saat ini. Urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Firman-Mu Tuhan tiada berubah, dahulu sekarang selama-lamanya tiada berubah. Firman-Mu Tuhan menolong hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Mari Bapak Ibu kita bersatu dalam doa. Bapa yang begitu penuh kasih, Bapa yang begitu baik sepanjang segala waktu. Terima kasih Bapa, Engkau telah kumpulkan kami di sini. Engkau telah bawa kami juga di tempat pelayanan kami, di tempat pelayanan ini. Ini semua bukan karena kuat gagah kami, tapi semua karena anugerah Tuhan bagi kami. Bila sebentar kami yang akan mendengarkan firman-Mu Tuhan, Kau membuka hati kami supaya firman-Mu itu boleh tabur di dalam hati kami masing-masing, boleh bertumbuh dan boleh berbuah. Tuhan juga urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Semuanya hamba-Mu di balik saya. Berfirmanlah Bapa, karena kami siap untuk mendengar. Karena di dalam pengasihan putra-Mu yang tunggal, Tuhan kami Yesus Kristus, kami telah menerima dan mengucap syukur. Bapak Ibu, adik-adik yang terkasih, selamat siang. Kita akan buka dari 1 Yohanes 4 ayat 7. 1 Yohanes 4 ayat 7. Allah adalah kasih. Hanya 1 ayat aja ya. Saudara-saudaraku yang terkasih, marilah kita saling mengasihi, sebab kasih itu berasal dari Allah. Dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah.
Bapak Ibu, adik-adik sekalian, kasih itu tidak hanya diwujudkan atau tidak hanya berupa perkataan ya. Aku tresno marang kowe, aku mengasihi kamu, tapi cuma ucapan aja. Itu orang yang kita kasih itu menyakiti kita, membuat kita jengkel, nah langsung kita emosi untuk membalasnya. Awas kamu ya, balas. Kasih itu tidak hanya diwujudkan dan diberikan juga kepada orang-orang yang mengasihi kita. Kasih harus kita wujudkan dalam kehidupan kita kepada sesama kita ya, tanpa pandang bulu, tanpa kita memilah-milah, orang itu gak baik sama aku, ngapain aku mengasihi dia. Nah, orang itu yang pernah menyakiti kita, apa pernah membuat kita sengsara, atau pernah merugikan kita terus tidak mau mengasihi. Kita ingin membalas karena mereka sudah membuat kita sengsara, sudah membuat kita rugi, sudah menjadikan kita korban ya. Bapak Ibu, kita bisa mencontoh dari kehidupan Yusuf ya. Bapak Ibu tahu kan Yusuf? Dia oleh saudara-saudaranya sangat dibenci karena dia adalah anak kesayangan dari Yakub ya, ayahnya. Sehingga saudara-saudaranya ingin menyingkirkan dia. Saudara-saudaranya akhirnya menjual dia, memasukkan dia ke dalam sumur, terus menjual dia kepada orang Mesir, yaitu ke Potifar ya. Dan perjalanan Yusuf begitu sengsara, dia difitnah oleh istri Potifar, keluar masuk penjara, tapi akhirnya Tuhan tempatkan dia menjadi orang nomor 1 di Mesir. Nah, ketika saudara-saudaranya kelaparan, mereka datang ke Mesir. Yusuf tahu ini semua saudaranya, tapi saudaranya tidak mengenal Yusuf lagi. Bahkan dia ketakutan ketika mau meminta makanan ya. Dan akhirnya Yusuf mengakui bahwa dia adalah saudaranya mereka. Yusuf yang pernah mereka buang, Yusuf yang pernah mereka jual, Yusuf yang pernah disengsarakan hidupnya oleh mereka. Mereka sangat ketakutan. Mereka takut sekali kalau Yusuf membalas kejahatan mereka. Tapi apa kata Yusuf? Akukah pengganti Tuhan? Kalian gak usah takut. Aku tidak akan membalasnya. Justru karena kalian berbuat seperti itu aku bisa sampai di sini. Itu semua karena Tuhan ya. Dan Yusuf hidup dalam ketaatan, ketekunan, dan kesetiaan pada Tuhan. Dia nggak peduli hidupnya sengsara, hidupnya sangat nggak enak, tapi dia terus menebarkan kasih. Jadi akhirnya Tuhan membawa Yusuf di tempat yang tinggi. Bapak Ibu, kita belajar dari Yusuf untuk terus mengasihi saudara-saudara kita ya, dan mengampuni. Karena hanya kasih dan pengampunan itu yang bisa memulihkan hubungan yang retak, memulihkan segalanya menjadi baik kembali. Mari kita sebagai anak-anak Tuhan, kita meneladani juga Bapa kita yang selalu mengasihi kita tanpa batas. Mari kita isi, besok hari apa? Tanggal 14 Februari. Valentine, hari kasih sayang. Hari kasih sayang. Mari kita isi hari Valentine itu besok, bukan hanya dengan kado, tukar-tukar kado, tukar coklat, ucapan, tetapi marilah kita peringati menjadi titik tolak ya bagi kita untuk membagikan kasih yang sudah kita terima dari Allah kepada mereka yang membutuhkan, terlebih khususnya orang-orang yang selama ini mungkin tidak pernah dipedulikan. Kasihan ya mereka yang merindukan kasih sayang. Marilah kita berbagi kasih kepada mereka, karena melalui kasih yang kita berikan dapat mengubah keadaan menjadi lebih baik. Mereka yang merasa nggak dihargain kalau kita kasihi, pasti mereka jadi semangat ya, merasa oh ternyata ada orang yang masih mengasihi aku ini masih dihargain, aku ini masih
bahasa Jawanya diuwongke ya. Orang Jawa tahu diuwongke ya, dimanusiakan. Nyatakan pada dunia bahwa Allah yang penuh kasih berdiam di dalam diri kita sehingga kita bisa mewujudkannya. Kasih itu sekarang sudah begitu langka ya Bapak Ibu. Namun biarlah orang menemukan dalam hidup kita kasih. Selamat hidup dalam kasih, selamat mengasihi, selamat mengampuni. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Terima kasih. Bapak Ibu, kalau ada yang ingat tadi kisahnya tentang bukan siapa tokohnya tadi yang disebut? Ada yang ingat? Yusuf. Saya paling suka dengan cerita tentang Yusuf karena kisah Yusuf ini sebetulnya tragis ya. Dia disayang oleh orang tuanya, terutama ayahnya, betul ya? Tapi ternyata saudara-saudaranya membenci. Itu karena iri hati. Sekali lagi ya, jaga hati, apalagi dengan saudara sendiri. Aduh, jauh-jauhlah rasa iri hati. Oleh karena rasa iri hati itu mereka merencanakan hal-hal yang jahat, betul ya? Dia membuang Yusuf ke dalam sumur, tapi apa yang terjadi? Bersyukurnya mereka nggak sampai membunuhnya, tapi mereka kan berencana bahwa dia akan diterkam harimau atau binatang liar kan, dia binatang buas di situ. Tapi ternyata Tuhan menyelamatkan Yusuf terlebih dahulu, bahkan Tuhan mengangkat derajatnya lebih tinggi. Nah, kalau Bapak Ibu ingat, Yusuf ini kan punya saudara banyak ya, betul nggak? Dia punya saudara perempuan ya, betul. Ada yang ingat? Coba, kalau ada yang ingat, siapa nama saudara perempuan Yusuf? Dia cuma satu-satunya loh, punya saudara perempuan. Mereka 12 bersaudara. Kakak beradik Yusuf inilah yang kemudian menjadi suku Israel ya. Ayo, Nina. Siapa? Ayo. ada hadiahnya loh. Gak ada yang tahu? Oke, kalau gitu saya selain Yusuf, ada satu lagi saudaranya yang dikasih yang sangat dekat dengan ayahnya, adiknya Yusuf. Coba, siapa nama adik bungsunya Yusuf? Ada yang tahu nggak? Nama jalan. Jadi cuma tahu Yusuf aja. Waduh, kalau gitu Bu Maria disimpan aja deh hadiahnya. Buat saya aja ya. Nama jalan di PRJ, nama jalan apa? PRJ. Adik perempuan Yusuf satu-satunya tadi. Nama jalan PRJ apa? Nah, oke. Adik Dina. Ada yang namanya Dina di sini? Semoga nggak ada. Nggak ada. Oke, kalau ada mau dikasih hadiah. Lalu Benyamin. adik yang bungsu yang juga disayangi bernama Benyamin. Bukan Benyamin S, Benyamin. Nggak ada itu. Oke, satu kali lagi. Ada yang tahu nggak salah satu aja saudaranya selain Benyamin dan Dina tadi? Sebutkan satu aja nama saudaranya. Aduh. Gak ada yang tahu. Ya siapa nak? Simon. Tidak ada. Ya, salah. Simon bukan termasuk dari saudara Yusuf. Coba ingat-ingat lagi. Simon Petrus. Ayo. Murid. Saya ini ya, saya kasih ininya. Depannya R. Yang pertama itu. Ruben, tapi dikasih tahu ya. Ayo belajar mandiri, harus belajar jujur. Belajar mandiri dan belajar jujur. Padahal itu paling gampang loh, karena itu dari suku bangsa Israel yang terkenal. 12 suku bangsa. Simon tadi bukan Simeon. Ruben, Simeon. Simeon. Yehuda. Atau paling mudah, siapa yang ingat nama bapaknya Yusuf? Tadi udah loh, bisa bilang loh tadi waktu gampang sekali. Di sini tadi bilang. Yusuf ini anaknya siapa? Ayo. Ayo. Kalau Adam dan Hawa itu kan jelas Kain dan Habel. Ayo, siapa? Yusuf ya naik Coba bapak Pak ibu. Richard. Pak Richard siapa? Yakub. Benar Bu Maria? Dikasih tahu. Ah. Dikasih tahu Pak Richard.
Ya sudahlah, hari ini bolehlah buat anak-anak aja. Yang satu kotak berdua. Anak aja. Yang ada dari Ibu Maria ya. Berdua ya. Tapi besok-besok belajar ya sayang. Ya, ini ada 2 isinya, satu-satu. Oke. Bilang apa? Oke, iya. Banyak-banyak membaca Alkitab. Satu hari kalau Bapak Ibu sibuk 2 pasal baca pelan-pelan. Kalau hari ini nggak bisa 2 pasal, 1 pasal dulu pelan-pelan dibaca. Setidaknya mulai mengerti tokoh-tokoh di dalam Alkitab dan apa yang Tuhan kehendaki di dalam Alkitab itu pasti ada, ya. Baik. Demikian firman Tuhan, kiranya Bapak Ibu belajar melalui kasih yang diberikan oleh Yusuf, kasih yang betul-betul kasih sejati dari seorang saudara, ya. Dia tidak dendam, bahkan ketika saudaranya datang dia menangis, dia pergi ke belakang, dia menangis melihat keadaan mereka yang sudah sangat susah, ya, dan dia diam-diam membantu memberikan begitu banyak untuk mereka bawa pulang. Itulah kasih yang sesungguhnya, ya. Semoga yang orang bilang bulan Februari hari kasih sayang itu ada di dalam hati kita masing-masing, dan anak-anak juga, ya, mulai dari kecil mengasihi saudaranya baik-baik, yang kakak baik-baik dengan adiknya, adik-adik hormat dengan kakaknya, mengasihi saudaranya, ya. Mari dari kecil belajar saling mengasihi. Loh, jangan pada berantem ya. Iya. Nanti saya yang cubit ya, Bu. Baik, kita sambut firman Tuhan. Kita mau menutup ibadah kita siang hari ini. Kita menyanyi lagu Kasih Pasti Lemah Lembut. Bisa ya? 1, 2, 3. Kasih pasti lemah lembut. Kasih. Sorry. Mohon maaf ya, Bu. Ajarilah, kita mulai dari refrennya, ya. Ajarilah kami ini saling mengasihi. Ajarilah kami ini saling mengampuni. Ajarilah kami ini kasih-Mu ya Tuhan. Kasih-Mu kudus tiada batasnya. Ajarilah kami, sekali lagi. Ajarilah kami ini saling mengasihi. Ajarilah kami ini saling mengampuni. Ajarilah kami ini kasih-Mu ya Tuhan. Kasih-Mu kudus tiada batasnya. Mari kita satu di dalam doa. Terima kasih buat kasih yang luar biasa yang Tuhan berikan buat kami. Kasih-Mu yang tak terbatas, Tuhan. Kami boleh belajar melalui kasih yang Tuhan berikan kepada kami. Kami juga mau melakukan yang sama, Tuhan, dalam hidup kami. Buat orang-orang sekeliling kami, buat keluarga yang kami kasihi, buat teman-teman dan sahabat kami mau terus mengasihi. Apapun yang terjadi dalam kehidupan kami mau terus berjuang dan belajar saling mengasihi. Biarlah Tuhan, apa yang sudah Kau ajarkan buat kami dan melalui cerita Yusuf, kami mau mempunyai hati yang luar biasa besar mengasihi keluarga kami, sekalipun mereka sudah menyakiti kami. Saat ini kami bersyukur untuk firman yang ditabur. Biarlah firman ini boleh tinggal diam di dalam kehidupan kami, Tuhan. Tidak ada yang sia-sia, tapi itu semua boleh menjadi pegangan buat kehidupan kami. Kami berdoa untuk semua saudara kami yang ada di sini, satu persatu, Tuhan, yang tidak kami dapat sebutkan namanya. Apapun yang menjadi pergumulan mereka, keluarga mereka, Tuhan memberikan jalan keluar dalam setiap persoalan dan pergumulan mereka. Dan setiap sakit penyakit yang mereka alami atau keluarga mereka rasakan, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus terjadi kesembuhan dan mujizat. Tuhan, berkati mereka dengan pekerjaan yang baik, berkati anak-anak mereka, berkati cucu-cucu mereka boleh hidup dalam perkenanan Tuhan. Biarlah kuasa kasih Tuhan menyertai keluarga mereka masing-masing, mencukupkan segala kebutuhan mereka, menyertai setiap langkah kehidupan mereka, dan melindungi anak-anak cucu mereka. Tuhan, kalau sebentar kami akan berpisah,
Biarlah Tuhan juga menyertai perjalanan kami. Kami boleh tiba di rumah kami masing-masing tanpa kurang suatu apapun. Izinkan kami bertemu pada waktu yang Tuhan tentukan buat kami kemudian hari untuk kami boleh bertemu dengan saudara kami lebih dan lebih banyak lagi orang yang mau mengenal Tuhan. Terima kasih Bapa, segala puji, hormat, dan kemuliaan hanya bagi-Mu. Di dalam nama dan kasih Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa, kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat siang Bapak Ibu. Hari ini ada yang spesial juga. Buat kami sih setiap hari adalah hari spesial. Jadi hari ini selain kita bawa nasi seperti biasanya, ada disiapkan juga coklat. Tanda kasih kami buat Bapak Ibu semua di sini. Oh iya boleh, oke. Oh iya. Oh oke. Kita nanti doa di situ aja ya. Selesai kita lagi kita ke situ. Oke, Waris ya. Ya Bu. Oke. Bu Ayah. Oke, ini saya lagi berikan buat yang orang-orang tua. Dari sana dulu boleh ke sini. Oh no. Terima kasih. Ini Bu. Nanti ya, benar dari saya. Nama adik sama ayo berdiri saya. Iya, masih muda sekolah. Ya.